Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعلى هذه النية بابتغاء مرضات الله وعلى كل نية صالحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واحشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. إياك نعبد صراط الذين اغفر لنا ولوالدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم أجمعين. أما بعد، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة النساء di ayat kemarin tuh sampai 40 berapa? 2 ya kemarin. Sekarang 43. Ayat 43. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh, wabil khusus para pengurus sejajaran yang saya hormati, segenap Bapak Ibu yang sama hadir, yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur karena Allah dalam sepekan ini Allah masih berikan lagi kita kesempatan bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih alhamdulillah hari ini kita berada di Sabtu pertama di bulan pertama di tahun baru Hijriah 1447 Hijriah. Alhamdulillah kita panjang umur, diberikan lagi oleh Allah kesempatan memasuki tahun baru Islam. Semoga tambah-tambah barokah, tambah-tambah manfaat, tambah maslahat, dan juga tambah-tambah giat untuk beribadah, dan tentunya mudahan tambah istiqomah insyaallah. Salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan alam Sayyidul Mustafa wal Murtada, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita tentunya, yang mudahan kita pun khususnya yang berkumpul di tempat ini insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum kita mengkaji lebih dalam kajian kita di pagi ini, saya meminta doanya dulu, bacakan suratul Fatihah sekali lagi, wabil khusus untuk kesembuhan Pak D saya yang hari ini masih terbaring di rumah sakit, tidak sadarkan diri karena ada sedikit jatuh kemarin tuh. Jadi insya Allah katanya jam 1 ini di hari ini mau dioperasi kepala karena ada pendarahan di kepala. Kita doakan mudah-mudahan beliau sembuh, diberikan lagi oleh Allah kekuatan untuk bisa kembali beraktivitas sebagaimana biasa. Wala hadiniyah khususan Bapak Gun-Gun. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga berkah daripada doa kita semua, beliau disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kelancaran dalam perjalanan
operasinya di hari ini insyaallah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masih di surat An-Nisa ini. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang kesucian lahir batin dalam sembahyang ya. Karena kita sembahyang itu bukan hanya suci zahir, tetapi juga harus nembus kepada suci batin. Apalah artinya sebuah bacaan yang indah yang terlontar dari lisan kita, sementara dalam keseharian lisan ini mengucapkan kalimat kotor. Apalah artinya sebuah kita ungkapan di hadapan Allah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Setiap hari janji ke Allah, bahkan kita disebutkan wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah rabbil alamin. Ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah. Tapi dalam bukti praktek kehidupannya ternyata Allah dibelakangkan. Nah itu berarti suci dohir tapi batiniah masih kotor. Makanya yang sulit itu ketika ilmu nembuskan ke hati. Banyak manusia sekarang yang pintar-pintar, tapi kepintarannya cuma di lisan, tidak sampai nembus ke hati. Makanya al-ilmu nurun, ilmu itu cahaya. Kalau orang yang disebutkan cahaya, itu berarti bisa memberikan cahaya pada orang yang di sekitar. Kalau kita ini punya ilmu, Allahu a'lam bishawab. Kita semua juga pasti sudah punya ilmu yang namanya ilmu tahajud. Tapi kan kita ini malah tidur terus kan. Berarti ilmu kita ini masih ada ilmu tapi belum ada cahaya. Tahu ilmu masalah sedekah tapi pedit terus kan. Berarti kita ini hanya punya ilmu tapi belum ada cahaya. So, kalau ada orang yang sudah ilmunya ada cahayanya, pasti akan berperilaku, tidak akan yang dilarang oleh Allah. Nah, kesucian batin dengan zahir ini harus ada. Jangan hanya keren tampilannya, tapi di dalamnya busuk. Karena kita ini beribadah itu ada Allah di dalamnya. Yuk kita berkaca pada apa yang di dalamnya diterapkan oleh Allah. Kata Allah, bismillahirrahmanirrahim, wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman dipanggil oleh Allah pakai kalimat nida untuk dipanggil yang jauh. Kalimat tidak tuh, karena panggilan itu kan banyak dalam bahasa Nahwu tuh. Ada wa, ada ya, ada a, gitu kan? Kalimat nida ada. Nah, sementara di dalam bahasa Quran yang sering dipakai kalimat nida atau penyeru itu iya. Padahal kalimat ya nida itu menunjukkan kalimat yang jauh. Ibaratnya hei, kalau hei itu pun jauh. Kalau di depan kita masa hei, hei, kan gak pantas. Nah ini berarti menunjukkan bahwa kita ini kadang-kadang menjauh gitu. Karena Allah menyebutkan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, he orang yang beriman, bukan berarti Allahnya jauh. Tapi kitanya yang sering menjauh. Allah tuh dekat, ana aqrabu min hablil warid, kata Allah, aku ini lebih dekat daripada urat tenggorokan. Tapi kenapa Allah menyebutnya kalimatnya selalu pakai kalimat yang jauh? Karena kitanya yang sering menjauh. Allahnya mendekat, tapi kita malah menjauh.
Nah, ini diseru oleh Allah, ya orang yang beriman, kata Allah, la taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabu, janganlah kalian mendekat as-sholata, sholat, wa antum, sementara kalian itu sukaro, dalam keadaan mabuk. Ini ayat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala awalnya ya berkenaan dengan ayat mabukan kan ini. Kemarin di dalam surat Al-Baqarah itu sudah disirati. Karena memang pertama yang disebutkan dalam surah itu adalah awalan daripada proses pelarangan hukum-hukum khamr. Karena asalnya di ayat Al-Baqarah dulu, kan asalnya itu. Yang dimana ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, gimana itu hukum khamr tuh? Hukum khamr ini gimana sih? Karena ini banyak nih yang sudah minum minuman dari dulu. Maka turun ayat, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang khamr dan judi. Qul fihima ismun kabir wa manafi'u linnas. Katakan, kata Allah kepada mereka ya Muhammad, ismun kabir, itu tuh dosa gede. Tapi di samping dosa gede itu wa nafi'u linnas, jadi ada manfaat juga. Jadi ada dosa besar di dalamnya, tapi manfaatnya ada. Manfaatnya di mana? Manfaatnya ketika waktu itu ya, tukang anggur laku, itu tukang yang bikin mabokan laku, kan punya duit tuh, jadi itu manfaat tuh. Petani-petani jadi laku, terus yang mabuknya pun seger katanya, oleng. Malah bisa ya tidak ingat di bumi alam, hutang hilang, gitu. Masalah hilang. Gitu. Judi juga begitu. Orang judi itu memang dosa gede di dalamnya kata Allah, tapi ada manfaat di situ. Di mana orang itu ketika tidak punya duit, main judi, dapat, wah, kan untungnya tuh melipat tuh. Kita ini kalau misalkan nggak judi, kerja misalkan sebulan sekian juta, sebulan sekian juta. Ketika judi sekali dapat ratusan juta. Kalau dapat, kan manfaat tuh. Kalau dapat kan manfaat, banyak duit tuh. Wow. Tapi kan di situ gede juga dosanya. Berarti itu menunjukkan ayat itu belum sepenuhnya mutlak diharamkan waktu itu. Lalu yang kedua, ayat ini. Ayat ini, ketika ayat ini terjadi, itu kan kisahnya para sahabat yang lain tuh diundang oleh Abdurrahman bin Auf. Karena beliau itu orang kaya, bikin jamuan makan, bikin pesta lah kayak kita tuh. Diundanglah, termasuk Sayyidina Ali di dalamnya itu diundang semua. Makan-makan tuh di situ. Terus dihidangkan juga di situ minum-minuman khamr. Karena belum diharamkan mutlak pada waktu itu. Nah, habis ketika minum, datanglah waktu sholat maghrib. Karena sore berarti itu. Pestanya sore. Datanglah waktu sholat maghrib, otomatis sholat semuaan berjamaah. Nah, Sayyidina Ali ini disuruh jadi imam. Ada yang menyebutkan Sayyidina Ali, ada yang menyebutkan lain, sahabat yang lain. Jadilah imam. Ketika beliau jadi imam, baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. Harusnya kan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'bidun ma a'bud wala ana 'abidun ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Ini yang baca Imam Qoli.
Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Bahkan disebutkan wa nahnu na'budu ma ta'budun. Wah, sahabat bingung semua. Kan kalau seandainya diganti itu la-nya dihilangkan, otomatis kan pengertian maknanya lain. Qul ya ayyuhal kafirun, hei orang yang kafir. Kan harusnya la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah pada apa yang kamu sembah. Wala antum a'biduna ma a'bud. Kalau ini a'budu ma ta'budun. Harusnya kan wala antum a'biduna ma a'bud. Ini a'budu ma ta'budun, aku akan menyembah apa yang kamu sembah. Wa nahnu ma a'badtum, dan kami juga akan menyembah apa yang kamu sembah. Kenapa? Akibat mabok tuh. Oleng pikiran kan, tidak konsen. Maka karena ini protes, ya Rasul, tadi kami sholat maghrib, kok beda imamnya bacaannya? Kayak apa? Dibacain tuh di hadapan Nabi. Nah, turunlah ayat ini, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata. Maksudnya la taqrabus sholata itu, kalau taqrabu itu kan qoroba, artinya mendekat. Jangan mendekat sholat, tapi yang dimaksudkan itu artinya jangan sholat maksudnya. Sebab kalau diperhatikan la taqrabu itu jangan mendekati sholat, berarti hanya dekatnya saja. Kalau sholatnya boleh gitu, kan gitu maksudnya. Tapi yang dimaksud itu jangan melaksanakan sholat wa antum sukaro, jika engkau dalam keadaan mabok. Wah, berarti itu larangan tuh. Dari mulai ayat itu turun, ketika itu sahabat kada berani lagi kalau mau sholat gak pernah mabok lagi. Tapi di luar sholat mabok lagi gitu. Wa antum sukaro, kata Allah. Hatta ta'lamu ma taqul, sampai kalian tahu dulu apa yang kamu ucapkan. Artinya sampai sehat dulu. Kalau itu dalam keadaan mabuk, jangan dulu sholat, sampai sehat dulu. Kalau sudah apa yang kamu katakan itu tahu, sadar bahwa aku ini mengatakan demikian, baru sholat. Jadi ini pengertiannya bukan berarti jangan mendekati sholat, artinya jangan sholat gitu. Jangan sholat kalau ke dalam keadaan mabok. Maboknya karena mabok itu bukan mabok karena laut, bukan mabok karena kendaraan gitu. Mabok karena minuman. Asalnya kan yang diharamkan ini homer yang diminum tuh. Berarti kalau yang lain Pak Ustadz AO gitu bisa? Atau whisky, brandy gitu? Pokoknya enggak boleh, pokoknya. Walaupun di sini yang diharamkan cuma homer, tapi bukan berarti yang lainnya boleh. Pokoknya setiap apa yang memabukkan dia dalam keadaan mabuk, jangan sholat sudah. Titik sudah. Mau whisky kah, brandy kah, sampagen kah, blogen, mortini kah, vodka, Manson, KTI, bir, cemeng, heroin, kokain, Adam, lop-lop, triple X, sabu-sabu, gembling, kopi miring, intisari. Pokoknya apa aja yang dia jadikan mabok. Kucubung barangkali itu. Atau itu tuh apa tuh, tuak. Sudah bau, murah lagi. Diminum mabok lagi. Mau aja minum yang gituan. Itu kelas bawah itu, mabok kelas bawah. Kalau kelas atasnya kan itu whisky ya, atau sabu-sabu kalau sekarang. Tapi memang dengan berbagai teknologi sekarang ini kan mampu menghasilkan sesuatu mabokan yang nggak kelihatan malah. Canggihnya sekarang. Bahkan sekarang ini disisipin dengan pape sekarang. Ya, kelihatannya aroma-aroma tertentu, padahal di dalamnya mabok, opium di dalamnya.
Anak-anak muda kan sekarang banyak yang beralih ke rokok elektrik ya, dengan rasa yang berbagai macam gitu. Tapi di dalamnya itu ternyata banyak yang narkoba sekarang. Ini kok berdiam kayaknya. Senang juga Pak ya. Rokok apa ya? Jadi apapun itulah. Apalagi kalau sigaret kretek gitu. Itu kadang-kadang ganja disusupinnya. Kalau dulu itu ada kawan itu kalau beri rokok tuh itu dikeluarin lagi tuh bakonya itu, tembakonya itu dimasukin tuh ganja ke dalamnya itu, tutupin lagi dengan bako yang asal gitu. Jadi kelihatannya kayak bako biasa, padahal ganja di dalamnya. Ada aja orang. Ya, pokoknya apa yang membuat oleng pikiran gak usah lagi dah. Itu tinggalkan. Ngapain juga kita minum minuman yang begitu, merusak diri kan. Di samping merusak ekonomi, merusak diri, merusak keluarga, merusak citra, bahkan merusak agama. Sudah jelas tidak ada manfaat. Walaupun awalnya ada manfaat gitu. Tapi kesininya Allah turunkan lagi. Jadi sekarang pengharamannya ketika mau sholat gak boleh mabok, tapi di luar sholat masih juga. Nah sampai pada akhirnya titik nadirnya adalah di surat Al-Maidah nanti itu. Nah ketika di dalam surat Al-Maidah itu mutlak, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijzum min amalis syaitani fajtanibuh. Nah itu adalah bagian mutlak pengharaman sekaligus tidak boleh menyentuh itu mutlak. Dari mulai saat itu semua sahabat tidak boleh lagi di luar sholat, di dalam sholat pokoknya tidak boleh mabok lagi. Jadi bertahap memang ayat mabok itu, tidak sekaligus Allah turunkan ayat langsung cut begitu saja. Nah kenapa? Karena kebiasaan itu sulit untuk dibuang. Bayangkan kebiasaan mabok khamr yang sedemikian rupa jadi tradisi pada masa itu, sekarang harus ditinggalkan, kan berat banget tuh. Jangankan macam begitu, bapak saja kebiasaan main slot, lalu sekarang kalau ditinggalin begitu saja gitu, itu melalui prosesnya itu luar biasa. Kadang-kadang ada yang senang main gapleh aja tuh, balak 6, balak 4, balak 5 gitu kan. Itu kalau disuruh langsung ditinggalin, perang dulu. Harus proses. Bahkan rokok juga sama. Itu rokok tuh kalau mau ditinggalkan secara langsung itu prosesnya nggak mudah. Susah banget itu. Susah banget. Bahkan kadang-kadang perang dulu dengan bini itu. Saya dulu merokok karena kebiasaan di pondok kan, rokok kopi sambil ngaji aja rokok. Sambil ngaji. Tapi begitu sudah nikah, bini nggak suka dengan rokok. Aduh, bawa rokok dari pengajian, dikasih kadang-kadang kali habis ceramahan tuh dikasih 5 bungkus. Taruh di lemari, besoknya hilang tuh, nggak tahu dibuangnya, buang. Akhirnya wah ngambek gitu. Sekali 2 kali, ngambek 3 kali. Saya mikir kapan itu. Sudahlah, pertama mulai jarang, keduanya mulai sembunyi-sembunyi, kadang-kadang di WC merokok. Takut juga dengan bini bang. Tapi itu proses. Lah akhirnya ketika sudah berapa bulan kemudian mikir gitu, iya juga sih, ngapain juga kita ini terus-terusan gara-gara yang beginian terus kita berantakan, gitu kan? Sudahlah, bismillah. Ya Allah, mulai hari ini jangan kasih aku rezeki rokok. Ternyata masih banyak lagi rokok tuh. Kadang-kadang karena kita tahu rokok, kadang-kadang 1 selop gitu dikasih sama panitia tuh kalau habis ceramahan. Aduh, itu menggiurkan itu.
Kadang-kadang rokoknya biasa kita jeruk coklat, ini dikasih uji samsu, kan seneng banget tuh. Akhirnya nggak pernah merokok lagi dah, kecuali dengan kawan-kawan, kumpul-kumpul baru rokok lagi. Jadi susahnya itu minta. Tapi akhirnya ketika sudah diberikan oleh Allah, tidak mampu lagi untuk mau itu, akhirnya lepas. Sampai hari ini lagi saya nggak mau. Bahkan kalau merokok tuh malah sesak. Kalau merokok. Ini jangankan merokok, orang merokok, saya di situ kehirup tuh langsung sesak sekali. Kalau dulu, demen. Makanya jangan rokok-rokok dekat saya, sesak kalau nggak ngasih. Itu proses. Kebiasaan itu nggak bisa lepas kalau seandainya macam begitu saja. Itu saya tidak bisa menghukumi itu rokok haram atau enggak, karena saya yang temuin itu ya hukumnya makruh aja rokok, kecuali kalau sudah mengek, Rosi juga rokok, haram itu sudah. Atau sudah ekonomi himpit, ekonomi nggak punya, masih juga beli rokok, itu yang diharamkan. Kalau orang-orang kaya punya duit, itu lain sudah. Atau bahkan bisa jadi wajib merokok tuh. Kenapa? Ketika seseorang misalkan punya tanggung jawab besar tidak merokok, bakal timbul celaka. Mending ngerokok aja. Macam supir bis tuh. Oh, itu kan penumpang banyak dia. Kalau seandainya bis malam itu perjalanan begitu jauhnya, kalau nggak merokok, oleng dia. Demi menyelamatkan penumpang yang banyak, merokoknya bisa jadi wajib. Kalau seandainya lihatin seperti itu. Tapi ada juga musim rokok itu dari bekas kencingnya setan, jadi haram kita pakai. Ya, dari mana itu sumbernya? Ketika itu kiai saya tuh perokok berat. Ada kiai yang tidak pernah merokok, Bang. Ceramah tentang rokok, wah dibenturnya semuaan tuh. Habislah kiai saya. Habis merokok tuh langsung dikucasin. Begitu giliran kiai saya langsung ceramah. Wah, kata kiai saya tadi Pak Kiai awal menerangkan tentang masalah rokok, bagus banget. Makanya saya tahu banget rokok itu terbuat dari kencingnya setan. Maka saya bakar itu rokok. Karena itu dari kencing setan, saya bakar itu rokok. Aku benci dengan kencing setan. Tiap hari dibakar. Ada aja dalilnya tuh kayak itu. Tapi memang kiai-kiai itu, saya punya guru itu hampir 70% semua guru itu perokok semua. 30%-nya aja semuanya merokok. Maka tidak bisa saya mengharamkan rokok itu. Ya wes, itu adalah bagian proses. Jadi hukum khamr itu tidak langsung begitu toh dibereskan oleh Allah hukumnya langsung tinggalkan. Enggak, proses dulu. Tinggalkan, sahabat meninggalkan ini. Lalu kedua, mulai lagi turun ayat yang ketika itu diharamkan oleh Allah lagi sholat, tapi di luar sholat masih mabuk. Tapi pada akhirnya karena Sayyidina Umar itu terus mendesak tentang hukum khamr, akhirnya turunlah ayat yang ketiga yang tertera di dalam surat Al-Maidah. Yang itu baru tuh dari mulai situ semua khamr, semua mabukan diharamkan oleh Allah. Bahkan ketika ayat Al-Maidah itu turun, para sahabat yang tadinya suka mabuk-mabukan, menyimpan minum-minuman, itu semua ditumpahkan di jalan Madinah. Bergenang pada waktu itu tumpahan-tumpahan bekas minuman-minuman yang dibuang oleh para sahabat itu. Karena diharamkan sebenarnya itu. Nah, ini kan secara zahir kata Allah, jangan kau mendekati sholat atau jangan kau sholat dalam keadaan engkau itu mabuk. Itu secara zahirnya mabuk dengan hal-hal yang membuat otak kita jadi hilang, kesadaran kita jadi tidak sehat. Nah, kalau secara batiniahnya ini bisa lebih jauh lagi. Bukan mabuk secara mabukan yang dohir tadi sebetulnya. Bisa jadi mabuknya mabuk yang lain.
Kalau kita ini misalkan masih dalam kesenangan duniawi, masih senang urusan-urusan kantor, kata Allah jangan kau sholat kalau masih dalam pikiran mabuk dengan kantor. Itu jangan dulu kau sholat kalau engkau itu masih mabuk dengan urusan duit. Sebab kalau nanti kita sholat masih mabuk dengan urusan duit, nanti urusan sholatnya urusan duit. Yang dipikir tuh bukan Allahu Akbar kabiro, tapi duitku berapa. Aduh, tadi mau cair kok nggak jadi. Allahu Akbar. Tiba-tiba pikiran tuh kemana-mana. Jadi sukaro itu bisa jadi dalam batiniahnya itu prospek kehidupan yang membuat kita itu lupa dengan Allah karena kita mabuk dengan hal itu. Jangan dulu sholat kata Allah kalau masih mabuk dengan jabatan. Jangan dulu sholat kau kalau engkau masih mabuk dengan pujian. Itu yang sukaro itu. Jadi secara jauhnya itu, makanya ayat itu ada ayat dohiriyah, ayat batiniyah. Kalau dohiriyahnya yang mabukan itu Omar whisky brandy sampakan blogan portini vodka yang diminum itu secara dohir. Kalau secara batiniahnya tidak minum itu, cuman kita mabuk dengan apa yang ada di suatu kita, maka tinggalkan dulu. Itu kalau seandainya kita masih pengen senang-senang dipuji-puji orang, jangan dulu sholat, hilangkan dulu tuh pujian. Itu secara jauhnya. Tapi kan kita bicara dohir dulu lah. Yang kedua, wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Yang kedua kata Allah, orang yang beriman tidak boleh kalian pun sholat. Wala junuban itu berarti la taqrabus sholata wa antum junubah. Itu. Jangan kau sholat dulu sementara kau dalam keadaan junub. Illa abiri sabili, terkecuali hanya melewati jalan saja, hatta taghtasilu, sampai kau itu mandi dulu. Nah ini junuban ini berarti kan kalimat junub, sementara illa abiri itu melewat, maksudnya itu melewati masjid. Jadi janganlah kita ini melakukan perbuatan sholat di dalam masjid sementara kita dalam keadaan junub gitu. Terkecuali kalau cuman melewat saja. Kita dalam keadaan junub nih, ada sesuatu hal yang memang harus kita ambil di masjid misalkan. Kalau sekedar untuk lewat saja silahkan. Tapi kalau untuk kita berdiam ibadah di dalam masjid, jangan dulu kata Allah, hatta taghtasilu, sampai ke mandi dulu. Ini aturan. Berarti junub itu hadas besar. Kalau hadas kecil nggak apa-apa. Ini hadas gede. Imma keluar mani, imma cara mimpi, atau barangkali habis bersetubuh. Nah, itu kan sudah sebesar. Belum mandi, jangan masuk sini. Itu. Apalagi sholat. Gitu. Apalagi sholat. Makanya al-ahsanu itu illa itu bimakna ghair. Para mufassirin menyebutkan yang lebih dominan atau lebih tenak tentang permasalahan pengertian illa itu bukan illa pengecualian, tapi illa bimana ghairi. Berarti illa abiri, selain melewati gitu. Selain melewati jalan saja. Karena kalau seandainya jalan saja itu enggak masalah. Kalau seandainya cuma jalan saja, lewat saja secara hukum. Bahkan wal muradun nahi an qurbani mawadi'a sholati ay al masjid illa aburiha min ghairi muqsin.
Yang dimaksudkan dengan pelarangan daripada kurba mendekati tempat sholat itu adalah tempat sholat itu masjid yang tadi itu. Jadi jangan mendekati masjid nih. Kalau kita dalam keadaan junub, melainkan kalau seandainya cuma lewat-lewat doang nggak masalah. Apalagi kalau seandainya berdiam di dalam masjid. Kenapa nggak boleh di dalam masjid itu berdiam orang yang junub? Sebab orang yang junub itu punya hadas besar yang harus dia mandi dulu. Sementara kalau diam di dalam masjid, ini masjid punya kehormatan. Makanya hormat masjid lebih diutamakan. Makanya ada sampai sholat tahiyatul masjid kan gitu. Karena menghormati masjid. Karena ini masjid penghormatannya harus dihormati oleh kita. Makanya bersihkan masjid. Kalau ada najis, buang najisnya. Kecuali kalau dalam keadaan darurat. Kalau darurat lain hal, ya. Misalkan perang atau kemusibahan yang memang tidak ada tempat lain selain daripada masjid, itu nggak masalah kalau itu. Lain hal kalau itu. Ini musim tenang, musim tidak ada sesuatu apapun yang terjadi, lalu kita tiba-tiba berdiam di dalam masjid dalam keadaan junub, nggak boleh, kata Allah. Hatta taghtasilu, sampai kau mau mandi dulu, mandi junub. Harus yang ketiga, wa in kuntum maradha, jika keadaan kalian itu dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau kalau salah satu dari kalian itu datang minal ghaid, dari WC maksudnya itu tempat buang hajat itu. Au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Falam tajidu ma'a, lalu kemudian kalian tidak menemukan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bertayamumlah kalian sa'idan thayyiba, ay turaban tahira, dengan tanah suci. Ini ada beberapa hukum ini tentang pembolehan hukum tayamum ini. Ini kena fikih nih jadinya. Pembahasannya kena fikih nih. Tadi hukum mabok tuh. Kalau sekarang hukum tayamum tuh berarti orang yang ketika tayamum itu diperkenankan itu kan syaratnya 3. Pertama karena faqdul ma'i, tidak adanya air. Yang kedua wal maradi, karena dalam keadaan sakit. Yang ketiga karena ada kebutuhan air. Airnya ada, cuman kita ini haus, atau ada binatang ternak yang kehausan yang dimuliakan oleh hukum syar'i. Maka kalau seandainya airnya cuman segelas begini, gak usah dipakai wudhu, kasihkan aja tuh ke situ. Karena itu lebih berhak. Kita tayamum aja kita. Kalau seandainya macam seperti itu. Makanya itu muhtaram, binatang yang dimuliakan oleh agama. Ada yang ghair muhtaram. Kalau ghair muhtaram itu ada 6. Itu nggak usah lagi. Kalaupun kehausan sekalipun nggak usah dikasih air. Siapa? Pertama tariki sholat, orang yang tukang meninggalkan sholat. Yang kedua wazaniul muhsan, orang yang zinah muhsan. Itu. Yang ketiga murtad, orang yang murtad jenis muhsan, kemudian tukang nggak pernah sholat. Itu kalau dia kehausan nggak usah dikasih minum, biar aja dia. Yang kelima anjing galak, anjing gila. Yang keenamnya babi. Coba bayangkan tuh, yang ghair muhtaram tuh disatuin dengan anjing dengan babi. Naudzubillahi min dzalik. Nah itu kalau seandainya ada air nih, ini harusnya diminum. Tapi karena dia itu termasuk golongan yang 6 itu, gak usah dikasih minum aja dah. Biarkan aja mati. Karena ghair muhtaram, tidak ada kemuliaan dalam agama.
Tapi kalau misalkan ini yang dimuliakan agama, ada air ini. Tapi kalau saya pakai untuk wudu, nih mati nih nanti. Mending kasihkan aja ke situ. Kita pakai tayamum saja. Karena itu syaratnya orang tayamum. Ini juga begitu. Pertama, wa in kuntum maradha, kata Allah. Jika kalian dalam keadaan maradha, sakit, sakitnya misalkan yang memang madarat untuk pakai air. Kata dokter, kalau seandainya kamu pakai air ini untuk wudu, maka ini penyakit nggak bakalan sembuh-sembuh. Maka kalau sudah seperti itu, nggak usah pakai air. Fatayammamu sa'idan thayyiban, itu jawabannya. Maka bertayamumlah dengan tanah yang suci, kata Allah. Satu tuh. Yang kedua, au ala safarin, atau dalam keadaan perjalanan musafir, yang mungkin dalam keadaan musafir kita tidak menemukan air, sebagaimana yang terjadi dalam perjalanan-perjalanan kita jauh. Kalau memang itu tidak bisa memakai air, falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyibah, kata Allah, tayamumlah. Tayamum. Cuman kalau orang yang umroh itu biasanya ada yang tayamum di pesawat, ada yang tidak. Kenapa? Karena hukum tayamum di pesawat itu ikhtilafiyah, masih diperdebatkan. Ada yang membolehkan, ada yang mentidakkan. Kenapa tidak boleh di situ tertayamum? Sebab debunya mana? Secara kasat mata debunya nggak ada. Tapi ada yang membolehkan di pesawat itu bertayamum, sebab mereka berpendapat bahwa Imam Malik itu menyebutkan bahwa debu itu di seantero dunia ada, termasuk di pesawat, maka diperbolehkan. Nah makanya karena ini hukum ikhtilafiyah, kadang-kadang saya suka memberikan instruksi atau pengarahan kepada jamaah untuk sholat lihurmatil waktu saja di pesawat tuh. Sebab kalau seandainya kita ini sholat, karena tidak ada yang mensahkan tentang tayamum di situ, jadi akhirnya lihurmatil waktu. Lihurmatil waktu itu ketika kita ini sholat, tapi dalam keadaan tidak dalam keadaan bersuci. Nanti kalau saya sampai ke sana, sholat lagi mau ada. Kalau lihurmatil waktu kan gitu. Ada juga yang melewati saja sholatnya, dilewatkan masa sholatnya. Tapi ketika nanti sudah sampai diqadha. Itu untuk lebih hati-hatinya seperti itu. Tapi kalau Bapak punya keyakinan di situ, ya udah tayamum saja di situ, sholat di situ, nggak usah lagi diulang. Itu untuk lebih kehati-hatiannya macam seperti itu. Untuk apa? Lihurmatil waktu, kalau memang mau disolati lagi, untuk kehati-hatian. Barangkali kita ini nggak tahu kan, peluru Iran nyasar itu lagi di pesawat asik-asik belum sholat nih misalkan, ada peluru Israel nyasar tuh, jeger di situ kan, naudzubillahi min dzalik. Tapi kalau kita sudah sholat di luar waktu, kita ini sudah sholat, walaupun dalam keadaan kita ini diunut oleh Allah itu wafat, tapi kan kita sudah sholat di hurmatil waktu. Nah itu maksudnya. Jadi menjaga sesuatu yang tidak-tidak. Nah itu kalau dalam perjalanan, monggo silakan pakai itu hukum tayamum. Yang ketiga, auja ahadum minkum minal ghaid, atau kalian datang dari tempat pembuangan hajat, habis kencing kah atau habis BAB, nggak ada air, falam tajidu ma'a, nggak ada air. Ya udah, pertama kan ceboknya dulu tuh pakai batu. Kalau misalkan kita nih salah satu keunggulan umat Nabi Muhammad, cebok boleh pakai batu. Itu batunya harus batu 3 minimal, atau batunya 1 persegi 3. Itu kalau misalkan kita berbicara tentang cara, kan itu hukum fikih itu yang berlaku tuh. Habis BAB nih, BAB-nya pertama jangan ditunggu kering. Wujudnya
Tapi itu hukum gitu ya, hukum. Jangan ditunggu kering. Yang kedua, jangan pindah-pindah. BAB-nya jangan pindah-pindah. Sebab kalau pindah-pindah nanti kemana-mana najisnya. Yang ketiga, jangan tercampur dengan najis yang lain. Sebab kalau sudah tercampur dengan najis yang lain, itu BAB, bukan lagi dengan batu kalau begitu. Harus dengan air kalau begitu. Itu kan bersihkan dulu. Kenapa? Karena syarat untuk bertayamum harus menghilangkan najisnya dulu. Jadi kalau orang itu habis BAB atau habis kencing, hilangkan dulu tuh bekas itunya. Kalau pakai batu kan itu dari belakang ditarik tengahnya dulu. Set, masukin kantong. Itu, ambil lagi batu yang kedua sebelah kanan, set ke depan. Buang. Yang ketiga ambil lagi sebelah kiri, set, wah. Jangan diputar, kalau diputar bahaya. Itu kan cara tuh. Kalau batunya nggak ada gimana Ustaz? Pastikan batunya harus batu yang betul-betul batu. Jangan tai sapi dianggap batu. Karena sudah saking kerasnya ini batu ini, padahal tai kucing. Itu jadi hukum fikih itu. Atau sekarang ini misalkan dengan pakai tisu, dengan sesuai zaman sekarang itu kan. Kalau mungkin kalau kita ini batu susah kan cari batu, keluar dulu mau cari batu nih, meper nggak bisa, ada tisu. Cuman caranya cara tadi gitu. Jangan diputar begitu. Bahkan konon kalau di luar negeri nggak ada air kan. Kita kalau keluar negeri itu konon hotel-hotelnya, kalau bukan negeri muslim ya, itu hotel-hotelnya tidak menyediakan air dari kloset. Cuman pembuangannya aja air. Untuk ceboknya enggak. Itu kan tisu tuh yang disediain. Nah kalau nggak tahu cara, oh selesai kita di situ. Makanya aku nggak mau ke Amerika lah. Karena nggak ada ongkos. Nah, pakailah tayamum kalau sudah seperti itu. Oh, sholat nih misalkan, nggak ada air, habis cebok, waduh, gimana? Udah, hilangkan dulu itunya, tayamum. Lalu yang keempatnya, aula mastumun nisa, atau habis bersentuhan dengan perempuan. Ini tentang aula mastum, menyentuh perempuan nih. Memang di dalam ini Imamuna Asy-Syafi'i itu memberikan hukum menyentuh saja itu sudah mewajibkan kita harus berwudu kan? Menyentuh saja. Karena mengambil pengandika daripada Ibnu Umar bahwa menyebutkan bahwa menyentuh kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram itu adalah bagian dari batal wudu. Sementara Ibnu Abbas menyebutkan yang dimaksudkan aula mastum itu adalah berjima, bersetubuh. Makanya tidak mengherankan kalau mazhab yang lain itu bersentuhan itu tidak batal wudu. Habis wudu mau sholat kecup dulu bininya, sholat aja tuh. Kenapa mereka tidak batal? Sebab mereka berpendapat aula mastum yang dimaksudkan itu adalah bersetubuh, bukan dari menyentuh. Sementara Imam Syafi'i melafadzkan ini adalah menyentuh, menyentuh dengan tangan atau dengan kulit yang lain, bersentuhan gitu. Kalau sudah sampai seperti itu, mana yang kita pakai? Kalau biasa kita mazhabnya kan Syafi'iyah di sini. Buktinya Syafi'iyah kita kan cara sholat, wudu itu Syafi'iyah yang dipakai oleh kita. Otomatis hukum ini pun yang dipakai oleh kita adalah Syafi'i. Jadi menyentuh kita batal wudu. Bersalaman dengan istri batal wudu. Lah kok istri tak kan kapan mahram istri kita tuh? Iya mahram, tapi mahramnya min jihatil aqdi. Mahramnya bini itu min jihatil aqdi. Karena mahram bini itu mahram karena adanya akad. Bukan mahram min jihatil ta'bid.
Nah, mahram itu ada min jihatil aqdi, ada min jihatil ta'bid. Kalau min jihatil aqdi itu mahram kita cuman batal wudu. Kenapa? Karena asalnya ini bukan mahram. Lah kalau mahram ngapain ditikah? Kan nggak boleh kita menikahi mahram. Tapi karena sudah ada akad, akhirnya min jihatil aqdi, inilah yang jadikan mahram. Cuman mahram tapi batal wudu. Kalau mazhab Syafi'i. Beda lagi kalau mahram min jihati ta'bid. Mahramnya adalah karena selamanya min jihati ta'bid, selamanya tidak akan batal wudu. Macam ibu kita atau anak yang sudah berakad dengan kita, mertua. Karena min aqdul banat tahrumul ummahat. Akadnya dengan anaknya itu mengharamkan ibunya, berarti mahram. Makanya dengan mertua selamanya tidak akan batal wudu sampai kapanpun itu. Walaupun istrinya sudah dicerai sekalipun atau sudah wafat sekalipun, kita sudah nikah lagi sekalipun, tetap itu adalah ibu kita. Walaupun belum disentuh, punten-punten misalkan belum diapa-apain nih anaknya nih, langsung dicerai lagi oleh kita, tetap. Kenapa? Karena aqdul banat tahrumul ummahat. Wah, panjang banget ini 6:30. Sampai situ dulu dah. Ya, asik nih kalau ngomongin fikih nih. Aku kalau sudah ngomongin fikih memang senangnya saya ke fikih itu. Udah panjang banget ya. Sampai situ dulu lah. Ya, insya Allah kita bahas lagi nanti di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Cukup, nggak ada pertanyaan, 7:30. Aku mau ke Tenggarong. Terima kasih semua. Doakan sekali lagi, mudahan Pak D di jam 1 ini dalam mengadakan operasinya diberikan kelancaran dan diberikan hasil yang untuk kesembuhan beliau insyaallah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa lana Muhammadil amin. Allahumma rabbi anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qurbati lana fi dinina. توسلنا بتعليم أنت رزقنا الواسع وأنت رزق الآمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.